pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam dunia pendidikan. Pendidikan di setiap jenjang memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda tentunya, sehingga diperlukan manajemen yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang secara optimal. Manajemen pendidikan terbagi menjadi 3 jenjang utama, teman-teman. Yang pertama yaitu manajemen pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dan yang kedua yaitu manajemen pendidikan menengah, yaitu sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Dan yang ketiga yaitu manajemen pendidikan tinggi, seperti perguruan tinggi. Baiklah, kita akan membahas ketiga manajemen pendidikan tersebut. Check it out. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas manajemen pendidikan dasar. Memasuki ke pengertian manajemen pendidikan dasar, manajemen pendidikan dasar adalah pengelolaan sistem pendidikan pada tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP dengan tujuan membangun fondasi pendidikan yang kuat bagi anak-anak di usia 7 sampai 15 tahun. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tujuan manajemen pendidikan dasar. Yang pertama yaitu memberikan pendidikan dasar yang berkualitas dan merata. Yang kedua, dapat mengembangkan keterampilan membaca, menulis, menghitung, serta nilai-nilai karakter. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan menengah. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas komponen-komponen manajemen pendidikan dasar. Yang pertama yaitu kurikulum dan pembelajaran, tersedia seperti implementasi kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Yang kedua yaitu tenaga pendidik dan kependidikan, seperti manajemen guru sebagai fasilitator utama, pembelajaran, pelatihan, serta pengembangan kompetensi guru. Dan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana, ketersediaan ruang kelas, perpustakaan, dan alat peraga pendidikan, penerapan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang keempat yaitu manajemen keuangan, yaitu pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan pengawasan, yaitu pelaksanaan ujian dan asesmen kompetensi siswa, pengawasan oleh dinas pendidikan dan lembaga yang terkait. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas manajemen pendidikan menengah. Langsung saja ke pengertiannya. Manajemen pendidikan menengah adalah proses pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang bertujuan untuk membentuk peserta didik yang siap melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke dunia pekerjaan atau dunia kerja. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan manajemen pendidikan menengah. Yang pertama yaitu menyiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan tinggi atau dunia kerja. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan akademik dan kejuruan. Dan yang ketiga yaitu membentuk kepribadian dan jiwa kepemimpinan para peserta didik. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan bahas komponen manajemen pendidikan menengah. Yang pertama yaitu kurikulum dan program pembelajaran. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan proyek, seperti pembelajaran berbasis teknologi dan praktek laboratorium. Yang kedua yaitu tenaga pendidik dan pengelolaan SDM atau sumber daya manusia, yaitu peningkatan profesionalisme guru melalui sertifikasi dan pelatihan, seperti pemberdayaan guru sebagai mentor akademik dan vokasional. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana, yaitu seperti laboratorium IPA, komputer, dan bengkel praktik untuk SMK, fasilitas pendukung seperti perpustakaan digital dan ruang diskusi. Dan yang keempat yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan, seperti pengelolaan dana BOS, bantuan pemerintah, dan sumbangan masyarakat, transparansi anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan pengembangan mutu sistem ujian nasional dan ujian sekolah berbasis komputer, seperti monitoring perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas manajemen pendidikan tinggi. Langsung saja ke pengertiannya. Manajemen pendidikan tinggi adalah proses pengelolaan perguruan tinggi seperti universitas, institut, akademi, serta politeknik untuk menciptakan kelulusan yang kompeten, inovatif, dan siap menghadapi dunia kerja serta tantangan global. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional. Dan yang kedua yaitu mengembangkan riset dan inovasi sebagai kontribusi bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu
memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas komponen manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu kurikulum dan akademik penerapan kurikulum, yaitu berbasis outcome based education atau OB, integrasi riset dan inovasi dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu dosen dan tenaga pendidikan, yaitu pengelolaan rekrutmen, pengembangan karir dan sertifikasi dosen, seperti peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian dosen. Dan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana penyediaan laboratorium pendidikan, perpustakaan digital dan smart classroom, yaitu pemanfaatan learning management system LMS dalam perkuliahan. Dan yang keempat yaitu pendanaan dan pengelolaan keuangan sumber pendanaan dari pemerintah, swasta dan kerjasama antara industri, seperti manajemen keuangan berbasis transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kelima yaitu kolaborasi dan kerjasama kemitraan dengan industri, lembaga penelitian dan universitas internasional, seperti program pertukaran mahasiswa dan dosen. Dan yang keenam yaitu evaluasi dan akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi oleh BAN PT evaluasi kualitas lulusan berdasarkan daya serap di dunia kerja. Baiklah teman-teman, yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen pendidikan di setiap jenjang memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang berkualitas. Pendidikan dasar berfokus pada pembentukan karakter dan keterampilan dasar. Pendidikan menengah menyiapkan peserta didik untuk pendidikan lanjutan atau dunia kerja. Sedangkan pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan profesional, inovasi, dan penelitian. Dengan manajemen pendidikan yang baik, setiap individu dapat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan dari komponen manajemen pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.